Saya Indri Lestari dengan NIM 19021020427 dari kelas F Prodi PGSD Universitas Jember. Di sini saya akan melakukan praktikum terkait listrik dan magnet dengan dua percobaan. Percobaan yang pertama yaitu arus listrik, percobaan yang kedua yaitu arah magnet. Tujuan pada percobaan pertama yaitu untuk mengetahui larutan yang dapat mengantarkan arus listrik atau larutan elektrolit dan dapat membandingkan dengan larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik atau larutan non-elektrolit. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui serta dapat mengelompokkan jenis-jenis larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Tujuan dari percobaan kedua yaitu untuk mengetahui cara membuat magnet dengan menggesek elektromagnet dan induksi. Bahan yang digunakan pada percobaan pertama yaitu karbon pensil, lakban hitam, kabel rangkap 1 meter, baterai kotak, lampu pijar, 6 buah gelas plastik, air kran, air garam, air sabun, air gula, air kapur, dan asam cuka. Langkah pertama yang kita lakukan pada percobaan pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan, kemudian membuat rangkaian listrik dengan menghubungkan baterai, lampu pijar, dan karbon pensil dengan kabel rangkap. Selanjutnya, menyiapkan 6 jenis larutan pada gelas plastik dan diberi label. Langkah selanjutnya, menghubungkan 2 karbon pensil dan amati apa yang terjadi. Kemudian, memasukkan 2 ujung karbon pensil ke dalam air kran dan mengamati perubahan yang terjadi. Langkah selanjutnya yaitu melakukan percobaan yang sama pada masing-masing larutan. Larutan yang kedua yaitu air garam, selanjutnya air sabun, kemudian air gula, larutan kapur, dan yang terakhir yaitu asam cuka. Langkah yang terakhir yaitu mencatat hasil pengamatan pada tabel hasil praktikum dan membuat kesimpulan berdasarkan praktikum yang telah dilakukan. Dan bahan yang digunakan pada percobaan kedua yaitu kumparan koil, kulit kertas, baterai 1,5 volt, 2 buah paku, isolasi, dan magnet batang. Pada percobaan kedua terdapat 3 cara dalam membuat magnet. Yang pertama yaitu dengan cara menggesek. Langkah yang pertama yang dilakukan yaitu mendekatkan ujung paku pada kulit kertas dan amati perubahan yang terjadi. Apakah kulit kertas terangkat oleh paku atau tidak. Langkah selanjutnya yaitu menggesek paku pada magnet batang secara berulang dengan satu arah selama 10 detik. Kemudian dekatkan paku pada kulit kertas dan amati perubahan yang terjadi. Apakah paku dapat mengangkat kulit kertas atau tidak. Selanjutnya melakukan hal yang sama tetapi dengan interval waktu 40 detik. Selanjutnya, dekatkan ujung paku pada kulit kertas dan amati perubahan yang terjadi. Apakah paku dapat mengangkat kulit kertas atau tidak.
Yang kedua, membuat magnet dengan cara mengaliri arus listrik. Langkah yang pertama yaitu membuat rangkaian seperti ini. Paku yang dililiti oleh kumparan koil, kemudian rekatkan ujung kumparan koil pada kedua kutub baterai seperti ini. Kemudian dekatkan ujung paku pada klip kertas. Amati perubahan yang terjadi, apakah paku dapat mengangkat klip kertas atau tidak. Pada langkah ini, kumparan yang digunakan yaitu sedikit. Langkah selanjutnya menambah jumlah lirikan kumparan koil sebanyak ini. Kemudian dekatkan ujung paku pada klip kertas, amati perubahan yang terjadi. Langkah selanjutnya menambah jumlah lirikan kumparan koil sebanyak ini sampai menutupi paku. Kemudian dekatkan ujung paku pada klip kertas, amati perubahan yang terjadi. Cara yang ketiga yaitu membuat magnet dengan cara induksi. Langkah yang pertama yaitu mengambil magnet dan memegang salah satu kutub magnet dan ujung kutub yang lain sebagai pusat bumi. Kemudian dekatkan sebuah klip kertas pada ujung magnet. Amati perubahan yang terjadi. Kemudian dekatkan klip kertas kedua pada ujung klip pertama. Amati perubahan yang terjadi. Langkah yang terakhir yaitu melakukan percobaan yang sama pada klip kertas ketiga dan keempat. Amati perubahan yang terjadi. Sekian video praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.